Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai laba perusahaan yang dianggap terlalu kecil oleh DJP gitu ya. Ini sudah banyak gue dengar juga belakangan ini, WP sampai dipanggil atau bahkan ada SP2DK dan WP-nya ngamuk-ngamuk ya marah-marah gitu. Oke. By the way, disclaimer dulu teman-teman ya. Disclaimer bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya teman-teman. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu komentar di bagian komentar ya teman-teman ya. Oke, pertama kita bahas mengenai kenapa bisa terjadi masalah ini gitu ya. Mungkin lu pernah atau sedang dipanggil oleh AR, mungkin lu di chatting, di WA, atau di telepon, atau dikirim surat SP2DK gitu ya, disuruh datang nih ke KPP. Katanya sih pengen ngobrol-ngobrol gitu ya, perihal usaha wajib pajak, atau pengen kenal lebih jauh, atau karena dia to the point, mungkin to the point lebih bagus ya. Ada AR yang bilang, menurut kami laba 2022 Anda atau 2021 atau kapan itu terlalu kecil labanya, nilainya terlalu kecil persentasenya gitu ya. Atau dia bisa pakai alasan, oh karena atasan saya yang kasih kepala seksi, pengen kenalan, pengen tahu, pengen minta penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan usahanya Bapak Ibu gitu. Dia sounding dulu bahwa indikasi adalah labanya terlalu kecil gitu ya. Nah, oke. Jadi teman-teman AR melakukan dengan berbagai cara ya. Ada dua cara lah yang paling umum ya. Yang pertama adalah dia chatting dulu atau dia telepon via WA gitu ya. Uh, Kalau lu ketemu wajib pajak yang pintar atau kritis gitu, mungkin dianggap kurang elok gitu ya. Kok tidak ada surat resmi, kok tiba-tiba suruh gue datang gitu ya, minta PP datang, kan ngerepotin ya. Waktu mesti tersedia, tenaga, datang ke KPP gitu ya. Jadi reaksi pertama WP itu cenderung mempertanyakan gitu. Kok nggak pakai surat resmi sih? Tapi nggak ngomong ke AR ya, ngomongin ke gue, ke konsultan gitu. Lu kira pengusaha itu nggak ada kerjaan apa gitu ya? Harus sediakan waktu datang ke KPP, kasih penjelasan, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya. Nah, biasanya teman-teman yang seperti ini, yang cuman chatting, cuman WA gitu ya, itu gara-gara belum ada data konkret gitu guys. Ya, karena datanya belum jelas, masih belum pasti gitu ya, untuk menjadikan ini sebagai sebuah surat yang resmi gitu loh. Maka sifatnya itu hanya seperti semacam dugaan-dugaan saja, atau persuasif sebenarnya ya. Nah, jadi tujuannya sebenarnya baik teman-teman ya. Jadi sebelum Anda marah-marah guys, lanjutkan video ini. Yang kedua, cara AR melakukannya adalah dengan surat SP2DK. Dia kirim surat nih, ada surat resmi SP2DK, surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Artinya apa? Artinya sudah ada data, teman-teman ya, sudah ada data. Jadi biasanya sudah ada data konkret atau yang jelas gitu ya mengenai masalah ini. Di SP2DK biasanya itu sudah disebutkan poin-poinnya apa, poin A, poin B, poin C, udah banyak tuh misalnya tuh ya, beserta hitung-hitungannya, beserta dia minta juga ada data dari lu gitu ya, beserta dengan lampiran-lampiran data dari DJP. Jadi sudah lengkap tuh, SP2DK tuh sudah data yang resmi dan lengkap, oke? Jadi pernah ada teman gua atau siapa yang bilang gitu ya, bahwa cara bikin AR pintar gimana? Cara bikin AR pintar adalah kirim SP2DK sebanyak-banyaknya gitu. Supaya apa? Supaya nanti sebagian itu kan balik tuh. Sebagian akan balik dari wajib pajak, terjadilah argumen, terjadilah perdebatan. Disitulah cara AR jadi pinter, teman-teman ya. Jadi lu nggak usah khawatir kalau AR bikin surat SP2DK. Memang itu tugas dia. Justru itu kompetensi dia. Semakin banyak surat yang dia terbitkan, semakin bagus. Artinya dia akan semakin terasah kemampuannya. Gitu. Begitu juga hal yang sama untuk wajib pajak, teman-teman ya. Wajib pajak itu semakin sering lu ketemu dengan petugas pajak, semakin sering lu dapat surat, semakin bagus, teman-teman ya. Artinya, lu akan semakin paham pajak, lu akan semakin bisa berargumen, lu semakin paham aturan di negara ini gitu, teman-teman. Jadi jangan alergi sama surat ya, teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita bahas kenapa ini terjadi, teman-teman ya. Kenapa ini terjadi? Yang pertama gini, AR itu yang gue sering dengar, teman-teman ya. Nggak tahu benar apa enggak ya, cuma dugaan gue aja. AR membandingkan datanya laporan keuangan lu dengan industri sejenis, gitu loh. Dengan industri sejenis. Mereka tuh punya data nih, tapi nggak resmi teman-teman ya. Setahu gue ini nggak resmi, gue pernah tanya kepada AR, ini ada data resmi nggak? Kajian akademisnya ada apa enggak? Gitu. Mereka nggak usah kasih datanya. Jadi ini data tidak pernah ditunjukkan kan? Nggak pernah kan data ini ditunjukkan ke lu gitu. Datanya seperti ini loh Pak, data kajian kami gitu kan, nggak pernah kan? Dia cuma kasih tahu industri sejenis seperti itu gitu. Kenapa? Karena data nggak resmi, makanya dia nggak kasih lu gitu. Tapi ada datanya, setahu gua sih mungkin harusnya ada ya di DJP, memang ada data ya.
Jadi AR atau kasih ini pengen ngobrol-ngobrol aja gitu teman-teman ya. Pengen tahu lebih detail mengenai usaha lu kayak gimana sih sebenarnya. Kenapa sih laba sekecil itu gitu ya. Nah, jadi AR itu pengen AR tuh sebenarnya nggak pengen lu pemeriksaan teman-teman ya. AR, percayalah sama gua, itu tidak senang, tidak pengen lu itu naik ke pemeriksaan gitu. Bahkan SP2DK pun mereka nggak senang gitu sebenarnya ya. AR tuh maunya gini, AR tuh maunya lu tuh sukarela gitu loh. Lu sudah dikasih kesempatan self assessment wajib pajak itu sukarela aja gitu. Jadi nggak usah kami kirim surat, nggak usah kami pemeriksaan, lu laporkan apa adanya dengan self assessment, dengan laporan jujur gitu loh. Nah, kalau memang ada dugaan AR yang ternyata benar, ya udah kita komunikasi via WA aja, chatting aja, tolong lu perbaiki secara mandiri. Itu maunya AR teman-teman ya. Nah, cuman kalau ketemu WP yang agak aneh-aneh, ya susah kadang-kadang gitu ya. Nah, oke. Sekarang yang kedua, kenapa sih ini terjadi? Oke, yang tadi pertama kan gara-gara dia membandingkan dengan industri sejenis. Yang kedua adalah AR tuh iseng-iseng aja sih. AR iseng pengen korek-korek aja gitu ya. Karena mungkin omsetnya besar, tapi laba terlalu kecil. Profitnya terlalu kecil. Karena kan AR pegang banyak orang ya. AR kan pegang banyak ribuan orang gitu, ribuan customer gitu. Kok laba lu terlalu kecil ya? Kan dia pakai persentase tuh. Persentase laba tuh terlalu kecil banget gitu. Kadang-kadang dia membandingkan seperti itu. Ya udah deh iseng-iseng panggil aja nih. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya gitu. Contoh nih ya, contoh. Lu jual komputer contohnya. Lu jual komputer, anggaplah harganya mungkin 10 juta, 20 juta gitu ya per unit gitu ya. Profit lu cuma 1% contohnya, atau bahkan lebih kecil gitu kan. Nah, menurut lu kan ini wajar gitu kan. Menurut lu sebagai pengusaha, mungkin ini wajar, gua nggak tahu ya. Nah, tapi si AR kan nggak paham industri lu. Ya kan? AR itu kan nggak paham industri lu seperti apa. Jadi menurut AR, mestinya pengusaha 5% lah minimal laba bersihnya gitu ya. Namanya profit gitu kan. Ngapain lu capek-capek usaha kalau cuma kecil-kecil labanya? Nah, tapi ini hanya dugaan pribadi, guys. Dugaan pribadinya si AR, dia tidak punya data, nggak punya dasar argumen yang jelas, makanya dia panggil lu, gitu. Dia tidak punya dasar aturan yang pengen diterapkan, belum. Tetapi dia pengen ngobrol dulu, gitu, guys, ya. Nah, sebenarnya walaupun ini cara yang kurang elok ya, guys, manggil-manggil WP langsung gitu ya, tanpa ada surat gitu, tetapi tetap aja, menurut gua ini wujud upaya AR untuk ngobrol baik-baik dengan WP, gitu loh. Ini wujud persuasif sebenarnya teman-teman ya. Jadi bukannya gue mendukung AR, enggak teman-teman ya. Tetapi gue pengen pengen kasih lu perspektif yang berbeda gitu ya. Nah, jadi dia pengen ngobrol-ngobrol aja sih, pengen ngobrol-ngobrol aja. Kalau memang lu data laporannya ada yang nggak tepat, ada yang salah gitu ya, ya silakan lu betulkan. Lu betulkan secara mandiri aja. Secara mandiri, self assessment bagus teman-teman ya. AR pengennya begitu. AR nggak pengen pakai cara kekerasan gitu teman-teman ya. Nah, yang ketiga, kemudian alasan berikutnya, karena memang sudah ada data konkret ya. Yang pertama kan kenapa terjadi, gara-gara dia membandingkan industri sejenis. Yang kedua, gara-gara dia memang iseng-iseng aja pengen tahu. Yang ketiga itu karena memang sudah ada data. Oke? Nah, di sini Anda mesti perhatikan gitu. Contoh, AR pegang data pembelian Anda. Data faktur pajak masukan lu dia pegang. Kan ini sudah hal yang umum ya, sudah sering kali terjadi ya. AR pegang data konkret, data PPN masukan. Atau AR pegang data dari marketplace. Ini lu nggak bisa lari nih, data marketplace teman-teman ya. Kalau lu bermain di marketplace, lebih baik lu jadi jujur aja deh. Karena data marketplace semua sudah ada di komputernya pajak. Tinggal tunggu waktu lu dipanggil aja. Gitu ya. Nah, ini kan data konkret. Data PPN masukan, data marketplace, data penjualan, itu data konkret teman-teman, data pasti. Atau mungkin memang DJP punya data analisis. Kan DJP katanya nih punya divisi intelijen lah, punya divisi analisa lah. Pokoknya mereka complicated deh, canggih deh gitu ya. Ataupun dia mungkin punya data dari pihak lain, contohnya ya pihak-pihak lain apalah gitu. Nah, oke. Jadi inti gini teman-teman, gua tuh pengen kasih lu persepsi sebagai wajib pajak ya. Sebenarnya itu tidak ada niat jahat dari AR. Itu persepsi yang pengen gua kasih lu teman-teman ya. Tujuannya baik gitu loh. AR itu punya tujuan baik. Supaya apa? Supaya pertama, WP jadi patuh, jadi jujur. Yang kedua, supaya penerimaan negaranya naik. Penerimaan pajaknya naik gitu loh. Kalau memang ada potensi pajaknya, gitu guys ya. Nah, itulah tujuan dari AR. Dan memang itulah tujuan kita bernegara, teman-teman ya. Supaya WP jadi benar, supaya penerimaan negaranya naik. Kan bagus dua-duanya ya, teman-teman. Nah, terus terang nih teman-teman, gue hampir nggak pernah ya dengar ada AR yang dengan sengaja menjatuhkan si WP atau mencelakai si WP atau ada niat jahat gitu loh ya. Jarang-jarang gue dengar lah ya, hampir nggak pernah gitu.
Anda ingat teman-teman, AR ini kan bukan mantan pacar lo ya, yang pernah lu hianatin atau yang pernah lu sakitin hatinya kan enggak ya, bukan ya. AR ini juga bukan bukan orang yang pernah berantem sama lu di tengah jalan gitu ya, gara-gara mungkin lawan arus gitu ya. Nah, enggak teman-teman ya. AR ini orang biasa saja. Mereka ini orang yang kerja, dibayar, digaji untuk mencapai sebuah target, sama seperti kita semua, gitu teman-teman ya. Jadi tidak ada hard feeling, nggak ada niat jahat gitu teman-teman. Kalau AR itu mencari-cari kesalahan, menginterview lu sampai sedalam-dalamnya, sampai pengen tanya macam-macam, minta data yang berbeda-beda, aneh-aneh, itu hal yang wajar teman-teman. Lu mesti paham ya, lu mesti paham psikologisnya AR. Memang itu tujuannya dia, gitu loh. Kalau lu jadi dia, lu akan lakukan hal yang sama, gitu. Nah, tapi yang jelas, lu mesti paham bahwa tidak ada niat jahat, oke? Tidak ada sebuah kebencian personal dari si wajib pajak dari si AR kepada wajib pajak, gitu loh. Yang benci itu WP kepada AR, itu sering kejadiannya, gara-gara lu merasa kesel gitu. Tapi AR hanya menjalankan tugas dia sebagai petugas pajak, gitu ya. Nah, jadi AR itu juga manusia biasa, guys. AR itu manusia biasa ya, bisa benar, bisa salah. Dia bekerja untuk pemerintah, ya dia laksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasannya. Nah, buat teman-teman para wajib pajak, lu tidak perlu merasa ketakutan yang berlebihan terhadap masalah ini gitu loh. Dipanggil di WA, langsung lu ketakutan, langsung lu marah-marah, atau lu langsung curhat ke konsultan pajak gitu ya. Nggak perlu teman-teman. Lu hadapin aja, guys ya. Hadapin aja. Gue selalu ngomong, kita nih harus selalu siap dengan panggilan, SP2DK, SP2, pemeriksaan, semuanya itu bisa terjadi. Semua itu bisa terjadi kalau lu pengusaha gitu ya. Itu konsekuensi. Salah satu konsekuensi dari pengusaha adalah lu dipanggil, lu diperiksa oleh otoritas negara gitu ya. Jadi kita harus siap. Kita harus selalu siap dalam menghadapi hal ini, teman-teman ya. Nah, kita ini kan mau jadi orang jujur, teman-teman ya. Kita ini kan mau berubah, jadi orang yang benar, jujur, terbuka, apa adanya gitu ya. Itu mindset yang tepat ya. Dan kita mesti punya mindset bahwa gua sebagai pengusaha akan bertanggung jawab penuh terhadap tindakan-tindakan gua dalam bisnis gitu ya. Tentu aja dengan batasan kemampuan gua gitu ya. Tuhan aja kan menguji orang ada batasan kemampuannya kan. Begitu juga pajak gitu. Kita tentu akan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi milikilah mindset bahwa kita akan bertanggung jawab atas perilaku dan tindakan-tindakan kita di dalam usaha kita. Gitu teman-teman. Oke. Sekarang gue ngebahas mengenai emosi. Banyak orang tuh emosi gitu. Begitu dipanggil, dia marah-marah. Tapi nggak ke AR, ke konsultan dan marah-marah gitu ya. Kok gue dipanggil sih? Kok gue disuruh datang sih? Bla bla bla, kan gue sibuk dan sebagainya gitu. Kok dia minta data macam-macam sih, aneh-aneh sih gitu dan sebagainya gitu ya. Nah teman-teman, ini kalau lu dapat SP2DK ya. Kalau lu sudah dapat SP2DK, itu kan sudah resmi, gitu. Sudah resmi tuh, ada nomornya. Nah, lu sudah tidak perlu mempermasalahkan. Tidak perlu mempermasalahkan, langsung lu proses seperti biasa apa adanya. Oke? Tetapi kalau lu dapat chatting, dapat telepon gitu ya, kalau lu merasa ini kok aneh ya, kok tidak resmi ya, kok ada kesengajaan minta datang dan data yang berbeda-beda gitu ya, kok nggak pakai surat resmi gitu ya. Nah, kembali lagi teman-teman, ketika emosi lu lagi muncul ya, kembali lagi gue sampaikan. Ini pendapat gue, teman-teman ya. Pendapat gue, ini hal yang baik-baik saja. Biasa-biasa saja. Yang namanya AR, pengen ketemu, pengen ngobrol tuh hal yang biasa-biasa saja. Gitu teman-teman ya. Sebenarnya tuh AR tuh nggak seneng kalau ini tuh sampai urusan jadi resmi. Tertulis dalam surat. Mereka nggak senang sebenarnya ya. Kenapa? Karena SP2DK itu sekali terbit harus di-closing. Itu SP2DK sekali terbit harus di-closing. Pemeriksaan sekali terbit harus dijalankan sesuai prosedur. Dan nanti akan diaudit oleh si BPK. Gitu kan? Nah, AR nggak senang sebenarnya. Gitu. Harus melaksanakan ini sampai selesai. Harus mencari data, pemanggilan, kemudian pemanggilan kedua, kemudian ada berita acara, dan sebagainya. Kalau gue jadi AR sih gue nggak suka gitu. Gue lebih senang musyawarah mufakat gitu ya. Gue lebih senang kan ada Pancasila keempat ya, musyawarah mufakat ya. Gue lebih senang gitu, panggil PP-nya baik-baik, ngobrol, dan kita capai kesepakatan bersama. Daripada gue mesti bikin surat, gue mesti panggil, kemudian bikin BA, kemudian bikin laporannya, kemudian bahkan diperiksa dan sebagainya. Gue rasa AR lebih senang musyawarah mufakat gitu teman-teman ya, Pancasila keempat. Jadi kalau bisa persuasif, kenapa sih kita mesti kasar kan enggak gitu ya. Kalau masih bisa ngobrol-ngobrol ya udah santai-santai aja gitu. Kita bisa musyawarah mufakat, ya udah santai-santai aja gitu. Intinya kan kembali ke self assessment ya, kembali ke prinsip self assessment si wajib pajak. WP diberikan kepercayaan oleh negara untuk menghitung, membayar dan melapor dengan benar SPT-nya sendiri gitu loh teman-teman.
Oke. Jadi ini tindakan yang bagus guys ya. Sebenarnya AR itu mau apapun caranya, selama dia masih sopan itu hal yang bagus guys ya. Nah, jadi Anda nggak usah emosi. Teman-teman tidak perlu emosi, itu langkah yang wajar saja. Nah, sekarang gimana nih solusinya? Langkah-langkah bagi Anda bagaimana? Oke, yang pertama langkah-langkahnya ya. Semua chatting harus ada screenshot-nya supaya Anda punya bukti-bukti. Oke, kalau AR chatting gitu ya, chatting, Anda harus pegang screenshot-nya supaya lu punya bukti. Dan jika dia telepon, maka lu harus rekam audio teleponnya. Jadi mulai sekarang biasakanlah handphone lu itu biasakanlah kalau orang telepon itu terekam gitu teman-teman. Ada settingannya kok, ada settingannya kalau orang telepon tuh direkam. Kemudian kalau dia telepon pakai WA, kan lu nggak usah rekam tuh. Lu pakai handphone yang lain, oke? Lu pakai handphone yang lain, lu nyalain loudspeaker, lu rekam, oke? Supaya apa? Supaya lu punya bukti, ya. Kalau lu bertemu dengan petugas pajak, lu wajib merekam audio, teman-teman ya. Pakai HP sama ya. Pakai HP, lu nyalain rekamannya, kemudian lu taruh dalam kantong, terus pulang dari KPP, lu matiin rekamannya. Gitu, teman-teman. Buat apa? Bukannya buat macam-macam ya, bukannya buat marah-marah dan macam-macam, bukan. Supaya lu punya bukti seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke? Nah, jadi itu yang pertama ya, mengenai bukti Anda harus siap. Yang kedua adalah mengenai ketemuin aja deh, menurut gue ya. Lu ketemuin aja, kalau emang si AR-nya ngomong baik-baik, tidak ada ancaman, tidak ada arogansi, tidak ada kesombongan gitu ya, datang aja datang aja teman-teman ya. Bawa makanan, bawa oleh-oleh, silaturahmi, baik-baik gitu ya. Gue selalu punya prinsip teman-teman ya. Kalau bisa tuh, kita tuh dekat dengan AR. Itu prinsip gue. Kalau bisa tuh kita dekat dengan AR, jangan jauh-jauh dengan AR teman-teman ya. Kenapa? Supaya kalau ada masalah, dia bisa bantu lu bereskan. Gitu teman-teman ya. Kalau ada masalah, dia sudah kasih tahu lu di depan. Bahkan ya, kalau bahkan ada pemeriksaan, dia kasih tahu lu di depan. Itu sebenarnya yang baik teman-teman ya. Kecuali kalau lu lagi sial nih, lu ketemu AR yang oknum gitu ya. Ya udahlah, lu jauh-jauh aja ya. Lu lakukan sesuai aturan aja gitu. Oke, jadi teman-teman kalau bisa janganlah punya pikiran kalau gue dekat dengan AR, nanti gue dikerjain nih, nanti gue diperas nih, nanti kesalahan-kesalahan gue dikejar-kejar terus, diperas terus gitu ya. Enggak teman-teman ya, sebenarnya gue tidak pernah ketemu AR yang seperti itu ya, bahkan jarang sekali ya. Zaman sekarang tuh udah berubah guys, zaman sekarang itu AR banyak yang baik-baik, yang betul-betul kerjanya yang benar gitu ya teman-teman. Kalau kita dekat, nanti kalau ada potensi masalah, itu sebelum kejadian SP2, pemeriksaan, sudah bisa dicegah di depan gitu teman-teman. Itu fungsi SP2DK gitu ya, untuk mencegah pemeriksaan, untuk mencegah lu repot sebenarnya gitu ya. Nah, kalau ada aturan-aturan baru yang mungkin berhubungan dengan usaha lu, itu cepat nih AR akan bantu info ke lu kalau lu dekat sama si AR. Percayalah sama gua. Oke. Dan teman-teman jangan juga marah-marah kemudian langsung minta AR tolong dong bikin surat resmi. Saya rasa itu tidak perlu teman-teman ya. Tidak perlu punya sikap seperti itu ya guys. Kalau lu punya waktu, ya udah datang aja santai-santai ke KPP, sekali-sekali jalan-jalan kan silaturahmi gitu ya, ngobrol-ngobrol dengan AR gitu ya. Jadi ingat guys, pertemuan dengan AR wajib direkam ya, audio ya. Caranya gimana? Pakai HP di kantong, ingat ya. Nah, yang ketiga, dalam pertemuan itu, lu jelaskan apa adanya teman-teman kepada AR, teman-teman ya. Kalau lu sudah ada jujur nih ya, lu sudah jadi orang jujur, lu boleh dong menjelaskan apa adanya kepada AR. Nah, kalau lu belum jujur, nggak apa-apa. Lu jelaskan apa adanya dan lu berkomitmen ke depannya gue akan jadi orang jujur. Itu teman-teman ya, jadi WP yang baik. Oke? Jadi, kalau lu WP badan, maka lu harus menjelaskan serinci-rincinya, selengkap-lengkapnya apa yang terjadi di perusahaan lu kepada si AR itu. Oke? Kalau badan ya, kalau OP enggak. Nah, karena apa? Karena badan itu kan pembukuan resmi ya. Badan itu pembukuan resmi, jadi memang sudah sepantasnya kita mempertanggungjawabkan seluruh laporan yang kita bikin di dalam SPT badan kita. Gitu teman-teman ya. Dengan detail, dengan lengkap, si AR itu berhak untuk tahu. Ya. Beberapa hal yang sensitif, Anda nggak mau kasih ya nggak apa-apa. Gitu ya. Contoh mungkin daftar vendor, daftar customer, lu ketakutan nanti ketahuan sama AR, nanti dia jadi kompetitor lagi ya. Nah, itu kalau terlalu sensitif ya lu nggak usah kasih, oke teman-teman. Tetapi kan lu bisa negosiasi, gue kasih data yang lain lah Bapak AR gitu ya. Nah, tapi kalau sifatnya mutasi bank, ini badannya, ini perusahaan, ini lu wajib kasih teman-teman. Lu wajib kasih. Kenapa? Karena lu pembukuan lengkap ya. Lu pembukuan lengkap, maka isi bank lu harus sama persis dengan laporan akunting lu, gitu. Jadi tidak ada yang perlu disembunyikan, karena laporan itu sama persis. Ya. Nah, dan buku besar teman-temannya, buku besar itu wajib sama persis dengan rekening. Banyak orang buku besarnya nggak sama dengan rekening, itu salah juga teman-teman. Nah, itu untuk badan. Tapi kalau OP nggak ya, kalau OP, gue tidak mau kasih data apapun. Gue tanya balik ke AR, Bapak AR, Ibu AR, punya data apa?
Gitu. Kita gunakan prinsip self-assessment, data apa yang Bapak punya, kita akan pakai untuk pembetulan SPT kalau memang perlu, gitu ya. Nah, gue paling anti nih kalau orang pribadi diminta buku rekeningnya, diminta mutasi rekening pribadinya, gue sangat anti. Kenapa? Karena kita tidak pembukuan, teman-teman ya. Orang pribadi tidak pembukuan, sehingga apa? Gue tidak bisa mempertanggungjawabkan isi mutasi rekening gue. Itu maksud gue, gitu teman-teman ya. Tetapi kan saldo akhir sudah gue laporkan kan? Saldo akhir sudah gue laporkan di SPT, sehingga harta gue sudah gue laporkan semua. Nah, itu orang pribadi. Nah, teman-teman, gimana kalau lu sudah terlanjur tahu kalau lu salah? Oke, jadi waktu lu dipanggil, lu sudah tahu lu salah gitu ya. Nah, contoh, isi rekeningnya tidak sama dengan laporan akunting lu. Nah, atau memang mungkin ada salah di laporan akunting, lu sudah tahu nih, paham dengan diri lu sendiri nih ya. Nah, teman-teman, saran gue teman-teman, lu tidak perlu ketakutan, nggak apa-apa teman-teman, gentleman, datang ke KPP, datang ke AR, lu terbuka apa adanya, lu jelaskan dengan jujur ya, dengan jujur. Begini loh Pak AR, begini loh Ibu AR, kejadiannya begini dari dulu. Gue jelaskan semua. Oke, kasih tahu apa adanya kepada AR. Nah, dan kita cari dong solusinya bersama-sama, gitu teman-teman ya. Nah, mungkin lo berpikir, waduh, nanti gue bakal dikenakan pajak yang maksimal dong ya, begitu ya. Lo mikir begitu teman-teman ya. Jawabanku simple teman-teman. Jawabanku adalah memang itu pajak yang mesti lo bayar. Oke, kalau lu nanti dikenakan pajak yang maksimal, memang itulah pajak yang harus lu bayar teman-teman. Lo mesti paham itu teman-teman ya. Ya, nah. Udah bagus kalau nanti AR-nya mau bantuin lu, ya. Lu sudah berusaha jujur, kalau AR-nya bersimpati mau bantuin lu tuh bagus, teman-teman ya. Tapi kalau dia nggak bersedia bantuin lu, nggak mau negosiasi, ya udah, kita kembali ke hukum karma, teman-teman ya. Hukum karma, guys ya. Hukum sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Kita tanya, siapa pelakunya? Siapa yang berbuat salah? Oke, ya kita sendiri teman-teman ya. Siapa yang tidak lapor pajak dengan benar? Ya kita sendiri. Siapa yang tidak bikin pembukuan dengan betul? Ya kita sendiri teman-teman ya. Tanya ke diri sendiri. Jadi hilangkanlah mental untuk berusaha menurunkan pajak serendah-rendahnya dengan cara yang aneh-aneh gitu teman-teman ya. Banyak orang begitu mikirnya ya. Tetapi kita berusaha untuk jujur. Setelah kita jujur, kita minta ampun sama AR gitu ya. Minta ampun bukan berarti nggak usah bayar pajak, tetapi kita bernegosiasi dengan elegan gitu guys ya. Dengan elegan yang baik-baik sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku gitu teman-teman ya. Di Indonesia ini masih banyak loophole ya, masih banyak potensi-potensi untuk membantu kita untuk menurunkan potensi pajak kita gitu. Tetapi sesuai aturan teman-teman ya, harus sesuai aturan. Oke, selanjutnya. Ini yang paling penting guys ya. Ini yang paling penting, cara menjawabnya gimana? Kalau lu sampai dipanggil AR atau chatting atau di SP2DK ya, cara menjawabnya gimana? Nah, jadi yang pertama, AR pasti bilang gini kan, kami menduga atau menurut kasih kami atau menurut kepala kantor, usaha Bapak ini laba terlalu kecil. Pasti dia ngomong gitu ya, dia to the point, bagus ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah lu jangan emosi guys ya. Langkah-langkahnya, jangan emosi dulu, jangan marah-marah, jangan ngamuk ya. Tenangkan diri, oke? Tenangkan diri lu, pahami bahwa, guys, ini memang tugasnya AR ya. Dia ngomong apapun itu memang tugasnya dia seperti itu. Lu nggak usah marah-marah, nggak usah ngamuk-ngamuk gitu. Nah, tugas kita sebagai WP adalah untuk memberikan penjelasan, oke? Memberikan penjelasan supaya AR tuh paham. Oh begitu, industrinya Bapak, gitu loh, teman-teman ya. Jadi tugasnya kita sebagai pengusaha untuk kasih penjelasan karena si AR ini nggak paham dengan industri kita. Oke? Yang kedua, setelah lu sudah tenang, lu sudah tidak emosi, lanjutkan ya. Kita mesti lihat ke dalam diri sendiri, guys. Selalu gue ngomong gini ya, bercermin teman-teman ya. AR itu sampai repot-repot manggil lu, kan AR bukan orang yang biasa aja, bukan santai ya. Dia bukan orang nggak ada kerjaan ya, dia sibuk ya. AR itu kan sangat sibuk. Dia sampai telepon lu, sampai WA lu, sampai repot-repot manggil lu untuk mempermasalahkan laba usaha lu terlalu kecil. Lu mesti tanya teman-teman ya. Lu mesti tanya teman-teman ke diri sendiri gitu ya. Atau apakah betul teman-teman ya? Apakah betul laporan yang sudah gue bikin? Apakah memang laba gue itu memang kecil seperti itu ya? Ataukah jangan-jangan gue memang masih belum lapor laba dengan betul teman-teman ya? Kita mesti tanya ke diri sendiri. Oke? Sekarang kita lihat nih. Ciri-ciri lapor laba yang tidak benar ya. Ciri-ciri laba yang terlalu kecil ya. Ciri-ciri perusahaannya seperti apa? Kita mesti tanya ke diri sendiri. Oke, tanya ke diri sendiri. Omset perusahaan gua sudah gua laporkan dengan betul atau belum? Oke, apakah ada omset yang belum gua laporkan? Oke, omset ya, penjualan, invoice atau faktur pajak. Oke, tanya ke diri sendiri kan, lu tahu kan, lu pengusahanya, lu yang tahu usaha lu
ada invoice yang disembunyikan apa enggak gitu kan. Kalau ada teman-teman ya, kalau emang lu merasa ada nih invoice atau penjualan yang gue belum laporkan, mungkin gue terima cash tapi nggak gue laporkan, mungkin ada di transfer tapi gue nggak laporkan, atau mungkin ada kesalahan dan sebagainya ya, maka teman-teman sekaranglah saatnya untuk lu mengaku kepada AR. Gitu teman-teman ya. Dan mulailah jadi orang jujur ke depannya. Gitu guys ya. Ke depan jadi orang jujur, tetapi untuk yang kemarin-kemarin ini, yang lagi dipanggil AR ini, sekaranglah saatnya untuk jujur. Oke, mengaku teman-teman ya. Nah, jadi jangan bersikap untuk defensif, untuk Pak AR nggak begitu, semua sudah betul, laporannya sudah benar, jangan buru-buru gitu teman-teman ya. Kita cek diri sendiri ya. Jadi bukannya tetap memaksakan yang salah ya guys, jangan dipaksakan sesuatu yang sudah salah dan diteruskan, jangan teman-teman ya, karena kesalahan yang kita lakukan itu akan ada konsekuensinya teman-teman ya. Akan tetap ada konsekuensi, akan tetap salah gitu teman-teman kalau lu biarkan dia salah. Oke. Nah, tetapi kesalahan itu harus lu tebus dengan bayar pajak dan denda gitu teman-teman ya. Supaya lu bisa berubah gitu loh. Kalau lu bayar pajak plus denda, lu rasakan sakitnya di dalam hati ini, baru lu mau berubah. Oh, ke depannya gue nggak mau gitu lagi. Ke depan gue harus jadi orang jujur yang benar gitu loh. Nah, itulah teman-teman, kita masih belajar dari hukum karma gitu ya. Nah, pertama mengenai omset yang belum dilaporkan. Yang kedua adalah tanya ke diri sendiri. Mungkin omset gue sudah lapor semua, tetapi jangan-jangan nih, gue ada terima cashback, atau ada terima diskon, yang gue terima secara pribadi, ya, ini belum dilaporkan. Nah, siapa tahu teman-teman ya, siapa tahu, ya, atau ada hadiah, atau mungkin gue dikasih tiket perjalanan ke luar negeri, yang nilainya mungkin ratusan juta, ya. Nah, ini semua teman-teman, adalah sama dengan uang, ya, sama dengan penghasilan teman-teman ya. Nah, jadi ini semua mesti dilaporkan teman-teman ya. Ini kan hadiah ini atau cashback ini adalah bagian dari usaha perusahaan ya, bagian dari penghasilan perusahaan, tetapi gara-gara dia masuk ke pribadi lu nggak laporkan di perusahaan, sehingga penghasilan perusahaan jadi kecil gitu, laba perusahaan jadi kecil gara-gara lu tidak melaporkan cashback seperti itu teman-teman. Itu salah teman-teman ya. Nah, inilah salah satu penyebab laba usaha lu dianggap terlalu kecil, karena lu punya penghasilan di luar itu yang lu tidak laporkan. Nah, bahkan si vendornya juga salah sih teman-teman ya. Nah, kalau ini ada teman-teman ya, kalau ini ada, sekaranglah saatnya lu akui. Oke, lu akui, lu bayar pajaknya, dan kedepannya lu jujur gitu loh. Kedepannya kalau ada penghasilan yang sehubungan dengan usaha, lu masukin semua ke perusahaan. Jangan lagi transfer ke rekening pribadi, tapi langsung transfer ke perusahaan. Oke, kalau ada kasih tiket-tiket perjalanan, minta dia kasih uangnya dulu. Kasih uangnya ke perusahaan, baru lu beli tiketnya. Nah, masukkan sebagai penghasilan di perusahaan. Sehingga labanya jadi betul, teman-teman. Sehingga laba perusahaan jadi cukup besar, nggak terlalu kecil, gitu loh. Oke? Yang ketiga, apakah harga jual gue terlalu rendah? Oke? Lo mesti tanya ke diri sendiri ya. Ciri-ciri perusahaan yang labanya terlalu kecil adalah harga jualnya terlalu rendah, teman-teman. Nah, sebenarnya ini adalah indikasi persaingan tidak sehat, teman-teman ya. Ini sudah ilegal, teman-teman ya. Ini adalah tindakan kejahatan, teman-teman. Lu sengaja menurunkan harga jual lu di bawah harga market, sehingga kompetitor lu kalah sama lu. Ini persaingan tidak sehat teman-teman ya. Ini tidak boleh dilakukan ya, tidak boleh dilakukan di mana kita menjual harga terlalu jauh dari harga pasar, harga market, sehingga kita memenangkan monopoli market gitu ya. Nah, kalau ini ada terjadi ya, kalau ini ada, maka saatnya lu mengakui guys ya. Saatnya lu mengakui, jadi gentleman dong. Jadi gentleman, lu bilang ke AR, Pak AR atau Ibu AR, mohon maaf nih, gua ada salah gitu ya. Harga-harga gue mungkin sedikit lebih rendah daripada yang seharusnya. Oke, kita pengusaha ya, kita mesti jelaskan apa adanya kepada AR. Jangan sampai lu diperiksa dulu, baru ketahuan. Jangan. Dari awal lu kasih tahu kepada AR, mohon maaf nih, gue ada yang salah, gitu ya. Nah, kalau lu sudah tahu lu salah, tapi lu tetap bertahan gitu guys ya, maka teman-teman ya, percaya sama gue, cepat atau lambat akan ketahuan teman-teman ya. Hidup ini penuh dengan konsekuensi. Ya, hidup ini penuh dengan konsekuensi. Lu lakukan hal yang A, lu akan ketemu konsekuensi A. Lu lakukan hal yang B, lu ketemu konsekuensi yang B gitu teman-teman ya. Jadi janganlah mengambil resiko itu guys. Kalau sudah dipanggil, kalau sudah di-chatting, itu artinya AR sudah tahu. AR sudah tahu tetapi dia hanya mengira-ngira gitu ya. Saatnya lu jujur teman-teman. Jangan nunggu diperiksa, jangan nunggu ada surat SP2 resmi, nggak usah teman-teman ya. Nah, jadi saran gue, kita harus merubah mindset-nya guys ya. Kita sebagai pengusaha harus mengubah mindset. Jangan tunggu cortex system nanti muncul ya. Jangan tunggu lu sampai udah ditodong sama senjata gitu ya, di depan kepala, baru lu mau jujur gitu teman-teman. Nggak usah ya, no. Sekarang saatnya guys. Sekarang
lu jadi gentleman gitu ya. Nyatakan ke diri sendiri, gampang kok. Nyatakan ke diri sendiri, mulai sekarang gua mau jadi pengusaha yang jujur. Oke? Semua mau gua lapor apa adanya. Kan lu sudah dapat hadiah ya waktu PPS ya. Lu sudah dapat hadiah, semua penghasilan dan omset lu itu diampuni ketika lu PPS. Lu hanya cukup bayar 14% atau 12% gitu ya, atau berapa persen atas harta lu saja. Padahal potensi pajak itu sangat-sangat tinggi loh waktu PPS kemarin. Tapi lu diampuni semua. Nah, masa sih sekarang lu masih mau begitu lagi? Kan enggak lah teman-teman ya. Kita masih berubah ya. Nah, kalau lu sudah jujur, lu sudah memutuskan, gue mau jadi orang jujur, apapun konsekuensinya, berapapun pajaknya, gue mesti bayar. Maka dengan begitu, hidup lu kan akan lebih tenang, teman-teman ya. Hidup lu akan lebih tenang, lu bisa tidur nyenyak, dan usaha lancar, dan pajak juga respect, teman-teman. DJP akan respect kalau lu sudah betul, teman-teman ya. Percaya sama gue. Oke. Yang keempat, apakah ada modifikasi di dalam laporan keuangan lu? Ya, perhitungan laba ruginya gimana? Ya, nah, lu mesti cek teman-teman di hitungan laba rugi lu, di akunting lu ya. Hitungan HPP-nya bagaimana? HPP ini, apakah sudah betul? HPP, harga pokok penjualannya, harga pokok pembeliannya, pembelian awalnya bagaimana? Persediaan awalnya gimana? Pembeliannya gimana? Persediaan akhirnya bagaimana? Lu pakai metodenya periodik atau perpetual? Banyak orang men-setting di persediaan akhir supaya labanya turun. Supaya labanya sesuai yang dia mau, teman-teman. Salah, teman-teman ya. Ini cara yang fatal, teman-teman ya. Di-setting di persediaan akhir supaya labanya jadi turun. Kalau laba turun, berarti pajak turun gitu, teman-teman ya. Salah, teman-teman guys ya. Anda harus betul-betul stop opnam yang betul, teman-teman. Jadilah pengusaha yang disiplin untuk stop opnam gitu. Kalau lu nggak mau stop opnam, ya lu gunakan cara perpetual. Artinya, item per item benar-benar tercatat di dalam sistem lu. Ya, lu beli barangnya 10 piece, lu jual 5 piece, ada sisa 5 piece. Tercatat di dalam sistem. Ada arus barang, ada arus kas. Itu jelas. Itulah yang diperlukan, teman-teman ya. Nah, cek dalam diri sendiri. Jangan-jangan HPP lu salah. Oke? Kalau HPP lu salah, sekarang saatnya lu mengakui kepada AR. Yang kedua, biaya-biaya. Kan ada laba rugi tuh, ada biaya-biaya kan, ada biaya A, gaji, uang makan, uang konsumsi, BBM, transportasi dan lain-lain ya. Apakah di situ ada yang fiktif, teman-teman? Lu cek ke diri sendiri, teman-teman ya. Bukan suruh AR yang cek ya, lu cek ke diri sendiri ya. Contoh, mungkin lu punya pegawai 5 orang, tapi lu laporkan 15 orang contohnya. Supaya apa? Supaya biaya membengkak sehingga labanya turun. Contoh nih teman-teman ya. Nah, apakah itu terjadi? Kalau itu terjadi, lu minta maaf teman-teman ke AR, nggak masalah ya. Contoh lain, ada biaya-biaya untuk sekolah anak lu, untuk jalan-jalan lu, untuk keperluan-keperluan pribadi, tetapi lu pakai PT yang bayar uangnya. Kemudian lu bikinlah jurnal biaya yang aneh-aneh gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, ini juga nggak bisa teman-teman ya. Kalau nanti lu diperiksa, pasti pemeriksa minta bukti. Mana bukti notanya? Mungkin lu bilang ini biaya perlengkapan kantor gitu, mana notanya? Kan lu nggak bisa kasih kan? Nah, ketika lu nggak bisa kasih, udah nggak ada ampun tuh pemeriksa. Nggak ada ampun, langsung dikoleksi fiskal, lu bayar pajaknya plus denda. Gitu teman-teman. Nah, jadi lebih baik sekarang, sebelum lu diperiksa resmi, masih di SP2DK atau masih dipanggil, lu mengaku pada AR. Lu bilang ke AR, mohon maaf, gue salah. Gentleman, nggak apa-apa teman-teman ya. AR akan respect kok kalau lu memang salah. Ya. Jadi kalau lu sampai sengaja bikin biaya-biaya fiktif, itu blunder teman-teman ya, blunder ya, nggak ada ya, jangan begitu guys ya. Ini sudah tahun 2023 ya, tahun depan sudah Cortex System, tahun depan sudah semua serba otomatis gitu. Udah nggak zaman guys kita membuat biaya-biaya fiktif gitu teman-teman ya. Sekarang tuh udah zamannya kita untuk patuh, jujur, terbuka apa adanya dengan AR jelas gitu ya teman-teman. Bayarlah pajak yang memang kita mesti bayar gitu teman-teman ya. Pajak itu nggak akan bikin lu bangkrut. Pajak itu kan adalah PPH ya, pajak penghasilan. Kalau ada penghasilan lu bayar, kalau nggak ada penghasilan lu nggak usah bayar gitu teman-teman ya. Dan pajak itu hanya mengambil 22% dari laba bersih teman-teman. Tidak semua kalau diambil, hanya 22%. Lu masih ada 78% teman-teman untuk lu gitu ya. Nah, jadi itu PPH. Tidak akan bikin orang bangkrut ketika lu sudah bayar pajak dengan benar teman-teman ya. Percayalah sama gua gitu. Kemudian yang terakhir, lu mesti cek dulu teman-teman ya, apakah buku besar gua atau akunting gua sudah lengkap atau belum. Nah, maksud gua laporan akunting yang lengkap itu ada 3 teman-teman ya. Laporan akunting itu ada 3 yang wajib. Yang pertama laba rugi. Laba ruginya nih, jelas apa enggak? Yang kedua neracanya. Yang ketiga buku besar teman-teman ya. 3 ini wajib ada teman-teman ya. Buku besar ini wajib teman-teman ya. Kalau yang buku besar tidak ada, itu namanya akunting nembak ya. Asal tembak, asal cocokologi, asal kiri kanan seimbang, itu nggak boleh, itu salah teman-teman ya. Nah, kalau itu terjadi, lu ngaku kepada AR. Lu bilang ke AR, mohon maaf Pak AR,
kemarin tuh akunting saya resign lah dan sebagainya, lu bikin alasan seperti itu. Pokoknya lu mengaku salah gitu teman-teman ya. Dan sekarang kita perbaiki sama-sama teman-teman ya. Jangan lu nggak mau repot, lu memang perlu repot teman-teman untuk memperbaiki diri itu teman-teman ya. Nah, kemudian setelah Anda sudah bercermin, ada dua kemungkinan, gitu. Kemungkinan pertama adalah Anda sudah tahu kesalahan diri sendiri. Kemungkinan kedua adalah lu sudah tahu bahwa lu betul. Oke? Yang pertama, kalau sudah tahu kalau lu salah, teman-teman ya, gampang. Tinggal mengakui ke AR. Bilang ke AR, Bapak AR, Ibu AR, mohon maaf nih. Bapak AR mungkin sudah betul. Gue ada kesalahan sedikit. Gue emang ada yang salah, sehingga laba rugi terlalu kecil. Laba terlalu kecil gitu ya. Nah, AR akan respect teman-teman. Percaya sama gue. AR, kalau sudah WP mengaku, pasti dia akan respect. Gitu lah. Bukan berarti dia pasti bantu lu, tetapi dia akan respect. Ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya lu tinggal pembetulan SPT. Lu bisa pembetulan SPT, lu bayar pajaknya, dan kedepannya lu jadi jujur. Oke? Lu kasih tahu apa ada kepada AR. Pak AR, di sini loh salah-salahnya laporan keuangan gua. Di sini salah, di sini salah, di sini salah. Gua akan pembetulan. Setelah gua pembetulan, akan begini efeknya, begini pajaknya. Bapak AR setuju apa tidak? Lu ngomong gitu ke AR. Nah, kalau AR merasa, oh ini masuk akal, ini cocok, AR akan bilang, oke setuju, kita bereskan di sini. Kita nggak usah lanjut ke pemeriksaan dan sebagainya. Gitu. Kan bagus teman-teman ya? Bagus ya? Nah, apakah sakit bayar pajak teman-teman ya? Teman-teman, semua orang juga sakit bayar pajak teman-teman ya. Semua orang juga sakit ya. Janganlah membandingkan diri lu dengan mereka yang tidak bayar pajak gitu loh. Banyak kan orang membandingkan, gua bayar pajak, toko sebelah nggak bayar pajak, kan bangsat tuh. Nah, gua menderita sendiri gitu ya. Jangan membandingkan diri lu teman-teman dengan mereka yang tidak bayar pajak gitu ya. Jangan juga membandingkan diri lu dengan mereka-mereka yang bernegosiasi dengan saudara-saudaranya Rafael Alun gitu ya teman-teman ya. Jangan teman-teman. Jangan lu lihat kok saudara gue di sana atau teman gue di sana bisa bayar pajak sangat rendah ya. Karena dia punya konsultan yang dekat dengan si oknum gitu. Jangan begitu teman-teman. Jangan membandingkan diri lu dengan mereka. Enggak ya. Tapi bandingkanlah diri lu dengan mereka yang sudah ketangkep. Kemudian bayar pajak sampai miliaran. Bandingkanlah dulu dengan mereka. Gitu ya. Banyak orang yang ketangkap kemudian dikirim ke penjara gitu. Nah, bandingkanlah diri lu dengan mereka ini. Gitu ya. Jadi udah bagus nih. Udah bagus sekarang lu cuma dipanggil doang. Nggak ada pemeriksaan. Tapi lu dikasih kesempatan untuk sadar sendiri. Gitu loh teman-teman ya. Nanti dendanya akan jauh lebih murah gitu teman-teman. Dan bahkan bisa dibantu. Bahkan AR bisa bantu lu gitu ya teman-teman ya. Karena kan ini bukan pemeriksaan. Ini bukan pemeriksaan, jadi AR masih punya ruang untuk membantu lu supaya pajak lu itu masih bisa ringan gitu loh. Masih bisa ringan, tetapi tetap elegan ya, tetap sesuai dengan aturan, dan lu mesti janji bahwa ke depannya lu akan jadi orang yang patuh. Gitu teman-teman. Dengan begitu, negara ini akan lebih baik, lebih maju. Gitu teman-teman ya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah, oh setelah gue cek ke diri sendiri, ternyata gue sudah betul nih. Gue sudah betul semua nih. Laporan gue sudah benar nih. Nggak ada yang salah nih. Gue yakin nih. Gue sudah yakin nih. Kan gue sendiri yang bikin laporannya contohnya gitu ya. Nah, memang kebetulan profit gue kecil di tahun tersebut. Gitu ya. Lu boleh ngomong gitu teman-teman ya. Mungkin alasannya apa? Mungkin alasannya ini masih masa COVID. Atau mungkin pasca COVID. Atau mungkin ada mismanagement di perusahaan lu. Atau mungkin ada kebanjiran, ada kebakaran, atau ada barang rusak, dan sebagainya. Atau mungkin memang industri lu profitnya itu kecil. Contohnya gitu ya. Dan lu punya bukti teman-teman ya. Lu mesti punya bukti bahwa industri lu itu memang kecil profitnya. Oke? Nah, gimana solusinya? Gampang guys, gampang. Hal seperti ini, lu tinggal datang ke AR, lu jelaskan apa adanya. Gitu guys ya. Lu udah jelaskan pada AR, Bapak AR, saya sudah betul. Oke, mari saya jelaskan industri saya seperti ini. Oke, lu jelaskan selengkap-lengkapnya teman-teman. Jelaskan industri lu seperti ini, cara beli barangnya seperti ini, cara mengolahnya seperti ini, cara gue jualannya seperti ini, gue jualnya di mana, gue belinya di mana. Oke, lu perlu kasih semua bukti-bukti itu untuk menunjang penjelasan lu gitu teman-teman ya. Nah, tapi ingat teman-teman ya, pembicaraan dengan AR wajib direkam. Oke, nah setelah pertemuan, lu minta berita acara pertemuan. Oke, nanti AR akan bikin BA-nya, dia kirim ke lu, sudah selesai. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau lu sudah betul teman-teman, jangan khawatir, jangan takut ya. Tapi jujur apa ada itu sudah betul. Oke, dengan begitu lu nggak ada beban di hati guys ya. Lu nggak ada beban di hati, nggak ada rasa ketakutan gitu teman-teman ya. Nah, kalau AR tanya macam-macam, itu juga bagus. Lu tinggal jelaskan apa adanya tuh, nggak ada masalah gitu. Tetapi kan lu tahu batasan ya. Lu tahu batasan di mana ada batas, lu nggak mau lagi toleransi. It's okay gitu ya. Ngomong kepada AR, mohon maaf Pak, pertanyaannya itu gue nggak bisa jawab lagi gitu. Boleh. Nah, sepanjang diskusi itu seputar perusahaan, usaha perusahaan, sudah sewajarnya untuk lu jawab apa adanya gitu loh guys ya. Nah,
Kalau perlu lu kasih tuh passwordnya untuk masuk ke sistem akunting, lu kasih ke AR biar dia tahu gitu. Kalau perlu ya, kalau gua sih gitu ya. Kalau perlu gua kasih nih password untuk masuk ke akunting gua supaya AR tahu semua data gua. Gitu teman-teman. Nggak ada yang perlu kita sembunyikan untuk kepada AR teman-teman ya, nggak perlu. Oke? Oke, sekarang kita bahas tax planning. Ada orang berpendapat seperti ini. Wajib pajak nih ya. Gua kecilkan laba gua sengaja mengecilkan laba gua supaya nanti jika ada pemeriksaan, terus gua terpaksa mesti bayar pajak, maka gua sudah punya budget, gitu loh ya, untuk bayarnya. Jadi kayak preventif gitu loh ya. Gua sengaja turunin laba supaya ada uang yang gue simpan, kalau nanti pemeriksaan gue bisa bayar pajaknya. Oke? Nah, teman-teman, ini bukan preventif, teman-teman ya. Ini salah persepsi ya, teman-teman ya. Menurut gue ini pola pikir yang salah, guys. Oke, gini argumen gue. Lu kan nggak tahu, teman-teman, kapan akan terjadi pemeriksaan. Betul ya? Pemeriksaan itu kan bisa terjadi 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi, bisa 5 tahun lagi pemeriksaan, teman-teman ya. Nah, ketika terjadi pemeriksaan, dan lu kena pajak bayar gede gitu ya, belum tentu di saat itu, lu itu sedang ready duitnya. Oke? Belum tentu. Siapa tahu ketika pemeriksaan itu, lu sedang sakit, ada saudara kena kanker, dan sebagainya, dan sebagainya. Belum tentu lu sedang ready duit ketika lu kena pemeriksaan itu. Oke? Jadi mindset lu bahwa sekarang gua berhemat untuk bayar di masa depan, itu salah. Itu hanyalah pembenaran diri lu untuk tidak mau bayar pajak, teman-teman ya. Nah, oke? Apakah lu bisa menjadi orang yang punya prinsip, pokoknya kalau gue pemeriksaan, gue akan bayar yang seharusnya gue bayar. Tapi sekarang gue turunin laba gue sekecil-kecilnya. Apakah lu bisa menjadi orang seperti itu? Jawabannya enggak, teman-teman ya. Sulit, teman-teman ya. Kalau lu emang tipe orang yang mau bayar pajak dengan benar, dari awal lu sudah bayar dengan benar, gitu ya. Bukan dari awal siapin budget untuk pemeriksaan, enggak. Kalau lu memang orang yang betul, dari awal lu sudah betul. Gitu teman-teman ya. Kalau dari awal lu tidak betul, maka ketika dipanggil AR, sekaranglah saatnya lu untuk sadar, teman-teman ya. Ini seperti panggilan Tuhan gitu ya. Sudah saatnya lu sadar gitu, teman-teman. Oh, gue sudah dipanggil AR nih. Saatnya gue berubah gitu, teman-teman ya. Jangan menunggu lagi. Kalau lu menunggu, waktu akan berlalu. Bulan demi bulan akan berlalu, tiba-tiba sudah tahun depan. Tiba-tiba sudah ganti presiden. Dan lu masih saja salah laporan akuntingnya, laporan pajaknya. Gitu guys ya. Nah, jadi yang betul adalah saya akan lapor jujur 100%. Apa adanya, terbuka semuanya kepada AR, teman-temannya. Mulai ke depannya gitu ya. Nah, mulai yang kemarin, ya sudah kita negosiasi gitu ya. Tetapi sesuai aturan hukum. Oke? Dan gue sangat yakin teman-teman ya, seyakin-yakinnya gue bahwa orang yang seperti ini, yang jujur ini, justru akan disupport oleh AR, teman-teman. Akan dibantu oleh AR. Bahkan akan diringankan kalau memang ketahuan ada masalah. Gitu guys. Itu keyakinan gue ya. Nah, oke? Sekarang, apa sih efek positifnya kalau lu jujur sama AR, teman-teman ya? Kalau lu jujur semua nih ya, lu sudah terbuka semuanya, apa sih efek positifnya? Yang pertama, lu nggak akan mengalami insomnia, teman-teman ya. Insomnia, susah tidur, teman-teman ya. Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang susah tidur, teman-teman. Termasuk gua, zaman dulu ya. Gua juga mungkin 2 tahun yang lalu adalah orang yang sangat susah tidur. Setiap hari gua kesusahan tidur. Sekarang gua tidur nyenyak, teman-teman ya. Nah, kenapa lu nggak bisa tidur? Karena lu ada kegelisahan dalam batin, ya kan? Tetapi kalau lu sudah jujur, lu sudah terbuka apa adanya, lu merasa tenang, damai, tidur lu jadi nyenyak, gitu kan? Karena apa? Karena tidak ada kegelisahan dalam batin, teman-teman. Lu nggak mikirin kemarin, lu nggak mikirin masa depan, karena itu sudah betul lapor pajaknya, oke? Nah, teman-teman tahu nggak apa akibatnya kalau kurang tidur? Ya, berbagai penyakit akan datang dan kualitas hidup lu akan menurun, gitu. Hanya gara-gara masalah pajak, lu mesti kena penyakit, nggak lucu dong, ya guys ya. Jadi jangan teman-teman ya, mulai sekarang jadilah jujur, lu tidak akan mengalami insomnia. Oke. Yang kedua, manfaat dari jadi orang jujur adalah lu punya kepercayaan diri, lu pede gitu ya, lu berani dekat dengan AR, lu berani menghadapi AR. Oke? Lu jadi berpikir begini, gua sudah bayar pajak, ini untuk gaji mereka-mereka para pegawai negeri, maka gua sudah sepantasnya untuk dihargai, dihormati. Lu punya persepsi seperti itu, teman-teman ya. Jadi lu percaya diri, teman-teman. Ketika lu dipanggil sama AR, lu percaya diri, lu datang dengan bangga, gua sudah bayar pajak dan gua jelaskan semua apa adanya. Lu berani gitu, teman-teman. Kepercayaan diri sangat penting, teman-teman ya. Ya. Nah, semua berawal dari laporan akunting. Ya betul, teman-teman ya. Nah, jadi dalam diri lu sudah paham, gue sudah betul, sudah benar apa adanya. Tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, dan tidak ada penyesalan. Gitu teman-teman ya. Nah, yang ketiga, efek dari orang yang sudah jujur. Legacy, warisan.
Oke, warisan. Pertama untuk keluarga. Oke, teman-teman, lu kira anak-anak lu tidak tahu siapa lu? Enggak, teman-teman ya. Anak-anak lu tahu siapa lu, ya kan? Anak-anak lu yang dari kecil bersama lu tahu siapa bapaknya, siapa mamanya. Oke? Buah itu akan jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya kan? Katanya gitu ya. Kalau lu orang yang brengsek dari sisi pajak, anak lu juga akan sama, teman-teman ya. Kalau lu orang yang moralitasnya jelek, anak-anak lu juga akan sama seperti itu. Oke? Jadi anak-anak lu akan ngikutin lu, gitu loh. Kalau lu adalah orang yang punya prinsip, gua adalah orang jujur, apalagi sama pajak, gua akan terbuka apa adanya, gua jujur sama pajak, anak-anak lu akan mikir, oh bapak gua adalah orang yang terhormat. Dia respect sama pajak, dia bayar pajak dengan betul, maka gua sebagai anaknya juga akan mewarisi ke moralitas tersebut. Gitu teman-teman ya. Jadi legacy untuk keluarga, penting sekali. Yang kedua, legacy secara bisnis. Oke, usaha lu kan suatu hari akan lu wariskan dong kepada orang lain ya, mungkin ke direktur baru, manajer baru, atau ke anak-anak lu gitu ya. Nah, teman-teman, usaha yang sudah bersih, sudah clean, sudah bagus, itu sangat mudah untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Oke, nanti manajer baru lu atau direktur lu yang baru, itu tidak ada kekhawatiran dengan masalah pajak gitu ya. Ketika lu meng-hire seorang direktur yang baru yang masuk ke dalam perusahaan lu, dia lihat, wah ini perusahaan sudah betul, lapornya sudah rapi, sudah benar, maka dia tidak lagi worry, nggak lagi khawatir ketika dia mau melanjutkan perusahaan ini, gitu loh guys ya. Nah itu fungsinya sebagai legacy warisan, teman-teman. Oke? Nah sekarang kita ngomong kesimpulan terakhir nih ya. Jadi kesimpulannya ya, menurut gua teman-teman ya, keharmonisan antara WP dan DJP ya, itu adalah impian dari reformasi pajak, harmonis gitu ya. Ketidakharmonisan itu terjadi gara-gara WP-nya yang masih error atau AR-nya yang oknum, gitu ya. Tetapi selalu dimulai dari diri sendiri, teman-teman. Selalulah kita berpikir, jangan berusaha memperbaiki si AR. Enggak, diri gua memperbaiki diri. Itu teman-teman ya. Kenapa? Karena diri kita lah yang bisa kita kendalikan. Gitu? Kita nggak bisa mengendalikan orang lain ya. Diri kita bisa kendalikan. Jadi dimulai memperbaiki dari diri sendiri. Kalau kita sudah betul, kita jadi percaya diri, kita yakin, ketemu AR pun kita santai. Gitu teman-teman ya. Nah, tetapi teman-teman jauh lebih banyak yang gue pahami, yang gue lihat ya, WP-nya yang error guys, WP-nya yang error ya. Sangat sedikit AR yang oknum ya, sangat sedikit AR yang oknum dengan sengaja itu sangat sedikit ya. Kadang-kadang AR yang baik itu berubah jadi oknum gara-gara WP-nya oknum, WP-nya yang brengsek gitu ya, WP-nya yang error sehingga si AR itu terpaksa meladenin gitu loh, sehingga terjadilah berbagai macam drama-drama itu teman-teman ya. Nah, jadi solusinya apa? Solusinya adalah kembali ke diri sendiri. Gitu guys ya, perbaiki diri sendiri, perbaiki laporan akunting lu, laporan pajak lu, sehingga lu punya keyakinan bahwa lu benar. Gitu teman-teman ya. Dan untuk kedepannya lu mulai jadi jujur, dan untuk masa lalu, lu boleh minta ampun sama AR, tetapi tetap sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Gitu guys ya. Nah, itu kunci teman-teman. Dan semuanya dimulai dari akunting. Gitu guys ya. Tulang punggung perusahaan adalah akunting. Itu pendapat gua teman-teman ya. Nah, kalau akuntingnya betul, maka lu akan selamat. Kalau akuntingnya bermasalah juga dari perusahaannya. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja teman-teman ya. Dan kita mau promosi lagi teman-teman nih. Untuk masa bulan September ini, kita ada promo untuk teman-teman yang mungkin lu seorang konsultan pajak, atau lu mantan konsultan pajak, gitu, atau lu petugas pajak, atau lu mahasiswa atau karyawan yang pengen sukses berbisnis nih ya, berbisnis di pajak dan akunting hingga mencapai omset miliaran per tahun. Nah, saya membuka kelas baru nih, program konsultan pajak pinter namanya guys ya. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis perpajakan untuk akuntansi Anda ya. Ini untuk bisnis teman-teman ya, bukan untuk belajar akunting pajak, bukan ya. Hingga Anda bisa menjadi miliarder di era digital ini dalam waktu kurang dari 2 tahun saja ya. Dengan pelatihan intensif yang step by step dan ada live coaching online khusus dengan saya nanti teman-teman ya. Teman-teman akan bergabung dalam komunitas yang eksklusif PKPP dan terdapat video pembelajaran step by step untuk Anda. Dan yang paling penting, nanti kita akan berjumpa langsung teman-teman ya, via live coaching interaktif setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Oke guys. Manfaatkan masa promo ini 85% kalau nggak salah ya. Masih ada promo di bulan ini. Silakan daftar di website www.programkpp.com teman-teman ya. www.programkpp.com untuk bergabung sana guys ya. Sampai jumpa di kelas pertama Anda untuk konsultan pajak.